Shalom sidang jemaat GSJ Jem Yunlong. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah hari Minggu. Dan selamat Natal, tahun baru tentunya. Saya percaya Tuhan akan berikan berkat yang lebih baru lagi, kesempatan-kesempatan yang lebih baru, dan terutama tentunya kedekatan di dalam Tuhan yang lebih diperbaharui lagi. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita memulai ibadah minggu kita yang pertama di dalam tahun 2024, dan saya ingin mengajak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk sepanjang tahun ini, mulai dari Januari sampai ke Desember lagi, kita akan dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih baru lagi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, supaya langkah iman kita lebih kuat dan kita dapat menghadapi sepanjang tahun ini, apakah itu yang baik, apakah itu yang dipandang buruk ya, tetapi Tuhan izinkan terjadi, kita dapat melalui semuanya itu dengan penuh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Untuk itu, mari kita buka dari Amsal pasal 28 ayat 14. Seperti biasa, yang bisa membaca bersama-sama, mari kita baca sambil bangkit berdiri. Kalau tidak bisa, tidak masalah, silakan baca sambil duduk atau bahkan mendengarkannya. Amsal pasal 28 ayat 14, mari kita baca 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Sepanjang 2023, kebaikan-Mu kami rasakan Tuhan, selalu ada, selalu baru setiap pagi. Dan kami percaya di tahun 2024 ini kebaikan-Mu terus menyertai kami dan juga selalu baru setiap harinya. Hari ini kami ibadah minggu pertama di tahun 2024 ini Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, termasuk hamba-Mu tanpa terkecuali, untuk mempersiapkan diri kami Tuhan menghadapi sepanjang tahun ini lagi dengan penuh percaya diri, dengan penuh iman, dengan penuh kekuatan di dalam Engkau, dan penuh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya berikan dua hal saja yang penting untuk saya dan saudara ingat sepanjang tahun ini. Dua hal penting dalam memulai tahun yang baru dan dalam menjalankan sepanjang tahun 2024 ini. Dari Amsal 28 ayat 14, hal yang pertama adalah tetap takut akan Tuhan. Dikatakan Amsal 28 ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Saudara, ini pegangan yang sangat penting sekali untuk saya dan saudara sebagai orang-orang yang mengikut Yesus, untuk terus takut akan Tuhan sepanjang tahun ini. Ya, kita sudah menjalani tahun-tahun sebelumnya dengan takut akan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan rasa takut kita akan Tuhan. Dan jangan kita menjadi lebih takut dengan apa yang ada di dunia ini, orang-orang yang ada di dunia, bahkan permasalahan-permasalahan kita, menjadi lebih takut kepada itu semua dibandingkan takut kepada Tuhan. Saudara, mari kita ingat bahwa sebesar apapun masalah, atau separah apapun, sejahat apapun ya, hal-hal di dunia ini yang harus kita hadapi, tidak ada yang lebih besar daripada kuasa, kasih, dan kemuliaan Tuhan. Saya dan saudara yang percaya katakan amin. Amsal pasal 9 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, kita garis bawahi bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya, takut akan Tuhan akan membawa kita kepada hikmat. Takut akan Tuhan akan memberikan hikmat kepada saya dan saudara. Sepanjang tahun 2024 ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak hal yang kita tidak akan tahu, banyak hal yang kita tidak akan mengerti, banyak hal yang tentunya secara kacamata dunia menakutkan. Tetapi ada jalan keluar dalam Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan untuk kita mengerti, mengenal, bahkan melihat ya jalan keluar tersebut, kita perlu hikmat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan pada saat kita takut akan Tuhan, maka hikmat tersebut datang ya. Jadi saudara, pada saat kita terus takut akan Tuhan, maka hikmat akan terus saya dan saudara miliki untuk kita menjalani sepanjang tahun ini. Walaupun ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam dunia, di bulan-bulan yang ada di depan kita ini, minggu-minggu yang ada di depan kita, hari-hari yang ada di depan kita ini, tetapi dengan hikmat ya dari yang Maha Kudus, maka saya dan saudara akan mampu menjalani ya detik demi detik, hari demi hari, bulan ataupun tahun demi tahun dengan penuh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua yang penting kita terus miliki juga saudara sepanjang tahun ini untuk memulai tahun yang baru dan menjalankan tahun 2024 ini, sebagaimana Amsal 28 ayat 14 katakan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Artinya di sini saudara,
Kita yang tidak mau dengar kata, kita yang keras hatinya, kita yang bebal, harus berhati-hati. Jadi poin yang kedua yang perlu kita miliki sepanjang tahun ini adalah terbuka akan arahan Tuhan. Ya, saudara, sepanjang tahun ini seperti tadi saya katakan, banyak hal yang kita tidak tahu akan terjadi, saudara-saudara. Dan banyak hal-hal baru yang mungkin kita harus lalui, saudara-saudara. Tetapi saudara, kalau kita punya Tuhan, maka Tuhan juga tadi dikatakan akan memberikan jalan keluar, memberikan hikmat kepada saya dan saudara-saudara. Seringkali masalahnya, hikmat tersebut memberikan kepada kita pengetahuan atau pengertian mengenai jalan keluar yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita sebagai manusia. Mungkin menurut kita, gak mungkin deh kayaknya Tuhan. Oh, saya takut mengambil arah jalan ke situ ya. Tetapi kalau Tuhan yang mengarahkan, mari kita terbuka. Seringkali mungkin Tuhan berbicara, tahun ini adalah tahun terakhir kita kerja di Hong Kong. Wah, langsung takut. Aduh, gimana, saya belum selesai lunasi rumah. Saya belum selesai bikin ini, bikin itu. Berdoa dan berpuasa. Kalau memang itu yang diarahkan Tuhan, saudara jangan takut. Melangkah pulang, berarti Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik di Indonesia nantinya. Atau kemanapun itu. Ya mungkin di antara kita ada yang diarahkan bekerja ke tempat lain, pindah ke tempat lain, atau memulai suatu bisnis, memulai sesuatu yang baru. Jangan takut kalau itu Tuhan yang arahkan. Makanya penting sekali kita terus takut akan Tuhan supaya hubungan pribadi antara saya dan saudara dengan Tuhan tetap dekat dan kita dapat mengenali dengan jelas apakah itu arahan Tuhan atau bukan, saudara-saudara. Dan sekali lagi, kalau itu arahan Tuhan, mari kita terbuka. Jangan bebal. Kalau Tuhan sudah bilang stop lakukan. Kalau Tuhan bilang lakukan, kita harus lakukan. Jangan kita takut melangkah, ya, tapi lakukan. Maka kita akan melihat pada saatnya nanti bahwa apa yang Tuhan katakan itu adalah yang paling terbaik untuk saya dan saudara-saudara. Amsal 3 ayat 5-6 berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, kalau percaya kepada Tuhan, mengakui dia, artinya bersandar terus kepada dia di dalam setiap langkah kita, maka sekalipun kita tidak mengenali jalan di depan kita, sekalipun mungkin jalan di depan kita berlobang-lobang, berkelok-kelok, Tuhan katakan di sini, Tuhan akan luruskan jalan kita. Dan ini yang terjadi sepanjang tahun 2024. Ada banyak kelok-kelok, ada banyak lubang-lubang mungkin di jalan yang harus kita lalui, ada banyak jalan yang kita tidak kenali bahkan. Tetapi kalau kita terbuka dengan arahan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan saya dan saudara. Seringkali saudara-saudara, kita kalau mau pergi ke satu tempat, jalan yang besar, yang memang sudah umum, ya, yang sudah kita ketahui, itu jalan yang kita mau lalui, ya. Tetapi pada saat ada macet, dan macet itu akan menunda begitu lamanya, ada jalan tikus kalau orang Indonesia bilang, ya. Ya, kalau kita jalan tikusnya tidak terlalu kenal, ya, diarahkan sama orang yang tidak mengenal jalan tikus itu, jangan pernah mau ambil. Kenapa? Kita bisa nyasar, saudara-saudara. Tetapi kalau jalan tikus itu diambil oleh orang yang memang mengerti jalan tersebut, maka saudara, kita akan sampai ke tujuan, ya. Diluruskan jalannya dan tidak lagi nunggu kemacetan yang lama, dan kita sampai di tempat tujuan dalam waktu. Ini adalah kesaksian pribadi, ya. Di salah satu hari Minggu saat kami ada di Manado, saudara, kita harus pergi ke Manado untuk khotbah. Saya harus berkhotbah di gereja Eternity Church, Pastor Ronald, saudara sudah kenal tentunya. Dan kita dari Tomohon, pas arah turun ke Manado, itu macet, saudara-saudara. Kayaknya ada tanah longsor atau apa, kami tidak tahu. Tapi kita sudah melihat gelagat bahwa ini pasti akan lama, ya. Puji Tuhannya, yang menolong kami untuk membawakan mobil adalah salah satu tetangga kami dari Tonsea Lama di Tondano. Dan dia sudah seringkali tentunya bolak-balik, dan dia mengetahui bahwa ini gelagatnya memang bakal lama. Dan kami sudah harus ada di tempat ibadah, ya, dalam beberapa waktu setelah itu untuk mulai ibadah, untuk saya mempersiapkan diri untuk khotbah. Alhasil dia cepat berpikir dan dia langsung memikir jalan tikus, saudara. Yang mana jalan tikus ini, ya, melewati jurang-jurang dan maksudnya sesuatu yang mungkin berbahaya. Dan kalau saya yang mau mengambil keputusan lewat situ, mungkin saya akan bilang, enggak deh, lebih baik saya nunggu aja di sini. Tetapi karena dia mengenali benar jalan itu, dia tahu benar apa yang dia lakukan, maka dia lewat jalan itu. Dan benar, saudara, dalam waktu singkat kami, ya singkat dalam ukuran harusnya 1 jam, jadi cuma setengah jam, ya, sampai kami di tempat ibadah. Puji Tuhan, ya.
Ini karena apa? Karena arahan dari orang yang memang mengenali jalan tersebut. Saudara, Tuhan saya dan saudara mengenali jalan hidup saya dan saudara. Lebih daripada saya dan saudara mengenalinya. Kalau dia yang mengarahkan, mari kita ikuti. Pasti dia luruskan jalan saya dan saudara. Inilah dua hal penting yang patut saya dan saudara pegang teguh sepanjang tahun 2024 ini. Maka kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan akan terus kita terima. Kemenangan di dalam Tuhan akan terus kita saksikan dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Tetap takut akan Tuhan dan terus terbuka akan arahan Tuhan. Maka kita akan menjalani tahun 2024 dan mengakhirinya pula nanti di Desember dengan penuh kemenangan yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu di Hong Kong tentunya. Shalom sekali lagi. Haleluya.